Selamat datang di Langit Hitam. Di tempat ini, cerita-cerita nyata yang tersembunyi di balik dunia yang tidak semua orang bisa lihat, kembali hidup dengan cara yang tak pernah kalian bayangkan. Malam ini, aku ingin membawakan sebuah kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang seorang tukang jaring ikan bernama Aswin. Seorang pemuda sederhana yang bekerja mengais rejeki di sungai tua yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus dan kaum bunian. Namun siapa sangka, dari sungai itulah takdirnya berubah selamanya. Aswin lahir dan besar di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Hidupnya jauh dari kata beruntung. Sejak kecil ia sudah ditinggalkan ayahnya yang meninggal dalam kecelakaan perahu, sementara ibunya menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit keras. Tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Satu-satunya warisan yang ia miliki hanyalah sebuah jaring tua peninggalan ayahnya dan sebuah perahu kecil yang selalu ia rawat seperti harta paling berharga di dunia. Meskipun hidupnya keras, Aswin bukan tipe manusia yang mudah menyerah. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia sudah berdiri di tepi sungai sambil membawa jaring dan sebuah lampu minyak kecil. Air sungai yang dingin dan pekat tidak pernah membuatnya gentar. Ia percaya bahwa rezeki selalu ada bagi orang yang mau berusaha. Namun akhir-akhir ini, sungai itu menjadi jauh berbeda dari biasanya. Aneh, sepi. Seperti ada sesuatu yang besar sedang menanti. Para nelayan lain sudah banyak berhenti melaut setelah beredar kabar bahwa ada makhluk halus yang mulai menampakkan diri di sekitar tepi sungai. Malam hari terdengar suara perempuan menangis, kadang-kadang suara seseorang memanggil nama nelayan yang lewat, lalu hilang dalam kabut. Namun, Aswin tidak punya pilihan. Kalau ia berhenti melaut, ia tidak makan. Satu malam, menjelang tengah malam, Aswin memutuskan turun ke sungai sendirian. Kabut turun tebal seperti tirai putih yang menutupi pandangan. Udara dingin sampai menusuk tulang. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Hanya terdengar suara arus sungai yang mengalir pelan. Aswin menyalakan lampu minyak di perahunya. Cahaya kuning itu bergetar pelan tertiup angin dingin. Ia melemparkan jaring dan saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang janggal. Arus sungai tiba-tiba berhenti, seakan-akan membeku. Tidak lama setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki dari balik kabut. Langkah ringan tetapi jelas, seperti seseorang berjalan tanpa menyentuh tanah. Aswin menoleh, berusaha melihat siapa yang datang. Tapi kabut terlalu tebal. Lalu terdengar suara lilih memanggil namanya, lembut dan sangat dekat. Aswin. Aswin terdiam. Tenggorokannya mengeras. Suara itu terdengar seperti suara perempuan muda, indah, tapi ada sesuatu yang menggelitik ketakutan di dalam dada. Ia mencoba menjawab, suaranya bergetar. "Siapa di sana? Kalau perlu bantuan, keluarlah." Tidak ada jawaban, hanya suara air yang bergerak pelan, seperti seseorang menyentuh permukaannya. Tiba-tiba jaring yang ia lempar tadi tertarik sangat kuat, seolah ada sesuatu yang besar terperangkap di bawah. Perahunya bergoyang keras hampir terbalik. Aswin memegang tali jaring sekuat tenaga, urat di tangannya menegang, namun tarikan itu semakin kuat, seperti ingin menyeretnya ke dalam sungai. "Aswin." Suara itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat di telinganya, sampai ia bisa merasakan hembusan napasnya. Dengan refleks ia melepas jaring itu dan mengayuh perahunya sekuat tenaga menuju tepi sungai. Detak jantungnya berdegup sangat kencang, seperti hampir pecah. Sesampainya di daratan, ia melompat dari perahu dan berlari menuju rumah. Namun sebelum kabut benar-benar hilang, ia sempat melihat sesosok perempuan berdiri di tengah sungai. Rambut panjang hitam terurai, kulit putih pucat, baju panjang berwarna putih, dan matanya memandang tepat kepadanya. Bukan mata manusia, terlalu terang, terlalu dalam, dan terlalu penuh kesedihan. Dan perempuan itu tersenyum pelan sebelum akhirnya lenyap di telan kabut. Sejak malam itu, hidup Aswin tidak lagi sama. Ada sesuatu dari perempuan itu yang menempel di dalam pikirannya. Wajahnya, suaranya, dan senyumnya yang misterius. Dan entah kenapa,
Aswin merasa bukan rasa takut yang paling kuat dalam hatinya, tapi rasa penasaran. Sejak peristiwa malam itu, Aswin tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbayang wajah perempuan yang berdiri di tengah sungai dengan rambut panjang terurai dan mata yang bersinar terang di balik kabut. Bukan wajah menakutkan, bukan pula wajah jahat, tetapi wajah yang penuh kesedihan dan seolah meminta bantuan. 3 hari berlalu. Aswin tidak berani turun ke sungai pada malam hari. Ia hanya menjaring pada siang hari, walaupun hasil tangkapannya jauh lebih sedikit. Perutnya mulai sering kosong, tubuhnya melemah, tetapi ia tetap berusaha. Ia percaya, jika ia kerja keras, pasti ada jalan. Namun suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, Aswin mendengar seseorang memanggilnya dari tepi sungai. Suara yang sama, suara perempuan lembut yang memanggil namanya seperti bisikan angin. Aswin. Aswin berdiri terpaku. Suaranya seperti menyentuh langsung ke dadanya. Ia menoleh dan melihat kabut tipis mulai menyelimuti permukaan sungai, meski hari masih sore. Aswin, datanglah. Perasaan takut yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi rasa ingin tahu yang besar. Ada sesuatu dalam suara itu, sesuatu yang terasa jujur. Tanpa sadar, ia melangkah mendekati air. Udara menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Bulunya merinding. Aswin, aku ingin berbicara denganmu. Suara itu semakin jelas, dan dari balik kabut, perlahan sosok perempuan itu muncul. Kali ini tidak menyeramkan. Ia melayang pelan di atas permukaan air, pakaiannya putih bersih, rambutnya sedikit berkibar seolah ditiup angin yang tidak berasal dari dunia manusia. Aswin menelan ludah. Suaranya bergetar ketika ia berbicara. Siapa? Siapa kamu? Kenapa selalu memanggilku? Perempuan itu tersenyum lembut. Senyum yang entah kenapa membuat hati Aswin bergetar aneh. Namaku Laras. Aku berasal dari tempat yang tidak semua manusia bisa lihat. Aku bukan manusia sepertimu. Aku dari kaum Bunian. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pepohonan berderak keras. Burung-burung terbang panik dari arah hutan. Aswin menanda ke situ, melihat kabut tipis. Laras memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sudah lama memperhatikanmu, Aswin. Setiap malam aku melihatmu berjuang sendirian. Kau tidak menyerah meski hidupmu sangat berat. Kau tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun. Kau bekerja keras meski tidak ada yang menolongmu. Aswin merasakan dadanya hangat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kenapa kau peduli padaku? Suaranya pecah. Laras menunduk pelan, karena aku melihat kekuatan yang bahkan manusia lain tidak melihat. Kau berbeda, kau memiliki hati yang bersih. Sungai kembali menjadi tenang, kabut berhenti bergerak, suasana hening. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, ucap Aswin pelan, suaranya bergetar. Kalau kau datang untuk menakutiku, silakan. Kalau kau ingin mencelakaiku, lakukanlah. Aku sudah terbiasa kehilangan. Laras menatapnya lama, lalu mendekat perlahan. Kini mereka hanya berjarak 1 langkah. Aswin, aku tidak ingin menyakitimu. Justru aku ingin menolongmu. Ia mengelurkan tangan, walau tangan itu tidak menyentuh tanah. Mulai malam ini, kau tidak sendiri lagi. Aswin terpaku. Ada sesuatu di matanya. Bukan ketakutan, bukan kewaspadaan, tetapi kehangatan yang asing. Namun sebelum Aswin menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari balik pepohonan. Suara ranting patah seperti diinjak sesuatu yang berat. Burung-burung terbang panik dari arah hutan. Aswin, cepat pergi. Jangan kembali malam ini. Suaranya berubah panik dan mendesak. Aswin, kumohon, larilah. Angin mendadak berubah dingin membekukan. Suara auman berat terdengar dari kedalaman hutan. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia atau hewan biasa. Dan tanpa pikir panjang, Aswin berlari sekuat tenaga meninggalkan sungai.
Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia bisa merasakan sesuatu mengejarnya dari balik bayangan. Dan di tengah suara langkahnya yang berpacu dengan kematian, pikirannya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Siapa yang mengejar mereka? Dan kenapa Laras mempertaruhkan nyawanya demi dirinya? Malam itu, Aswin sadar satu hal. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, hidupnya sudah berubah selamanya. Malam itu, suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin terdengar semakin nyaring. Aswin berdiri di depan pondok kecilnya yang menghadap sungai, memandangi air yang berkilauan memantulkan bulan setengah. Suasananya hening, tetapi entah kenapa, hatinya terasa tidak pernah sesunyi ini. Sejak kedatangannya ke Kampung Bunian, setiap malam selalu dipenuhi tepuk tangan, musik lembut yang berasal entah dari mana, dan cahaya obor berterbangan seperti kunang-kunang raksasa. Namun, malam itu semuanya berbeda. Senyap, hening, seolah alam menahan napas. Aswin masih memegang jala kecil di tangannya. Kebiasaan lamanya sebagai tukang jaring ikan masih terus ia lakukan, meskipun tidak pernah ia gunakan sejak tinggal di sini. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah kaki ringan mendekat, suara yang begitu familiar. Lembut, perlahan, tetapi jelas. Aswin menoleh dan melihat Naila berjalan ke arahnya dengan gaun putih halus, berkilauan seperti serpihan salju di bawah terang bulan. "Aswin," suara Naila lirih, nyaris seperti bisikan angin. "Besok adalah hari terpenting dalam kehidupanmu di sini." Aswin mengernyit bingung, menatap wajah Naila yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Ada apa, Naila? Sejak tadi semua terlihat berbeda. Tidak ada yang keluar rumah, tidak ada suara musik. Apa yang sedang terjadi?" Naila menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan hatinya sendiri sebelum menjawab. "Besok malam, kau akan bertemu ayahku, raja dari seluruh kaum Bunian yang tinggal di kawasan hutan besar ini. Kau akan menerima keputusan terakhir, apakah kau akan tinggal selamanya di sini atau kembali ke dunia manusia." Jantung Aswin serasa berhenti berdetak sejenak. "Tinggal selamanya atau kembali?" ulang Aswin pelan, suaranya bergetar. "Apa maksudnya? Apa aku tidak bisa kembali begitu saja?" Naila menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa sedih yang tak bisa ia sembunyikan. "Aswin, bila kau memilih kembali, semua yang terjadi di sini akan hilang. Kau akan pulang dengan ingatan yang kabur, seolah ini semua hanya mimpi. Kau tidak akan mengingatku, tidak akan mengingat kampung ini, tidak akan mengingat malam saat kau menyelamatkanku di tepi sungai." Aswin menelan ludah pahit. Ia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya bergetar. "Lalu, kalau aku memilih tinggal?" Naila menunduk perlahan. "Jika kau memilih tinggal, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Hidupmu tidak lagi sama. Kau akan terlihat seperti manusia, tetapi umurmu akan sangat panjang seperti kaum Bunian. Namun kau akan terpisah dari keluarga dan duniamu untuk selama-lamanya." Aswin terdiam lama. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran. Di dalam hatinya dua dunia sedang bertarung. Dunia sederhana di kampung kecilnya, tempat ia menghabiskan hidup sebagai tukang jaring ikan yang tak punya siapa-siapa. Dan dunia ajaib ini dengan pemandangan indah dan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan Naila, gadis Bunian yang telah membuat jantungnya berdegup tidak seperti biasanya. "Tapi, mengapa aku harus memilih?" Suara Aswin akhirnya pecah. "Mengapa aku tidak bisa mencintaimu dan tetap menjadi diriku seperti biasa?" Naila menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa sedih yang tak bisa ia sembunyikan. "Karena dunia kita berbeda, Aswin. Manusia tidak seharusnya hidup terlalu lama di alam kami. Terlalu lama berada di sini akan merubah ruhmu. Kau bisa kehilangan jiwamu. Itulah alasan mengapa ada aturan." Aswin meremas jala di tangannya sampai keras. Ia menatap sungai yang mengalir pelan, seperti membawa pikirannya pergi jauh ke masa lalu, ketika ia satu-satunya yang tersisa setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia ingat betapa sepi hidupnya, betapa ia selalu pulang ke rumah kosong tanpa ada suara yang menyambutnya. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dibutuhkan, dicintai dan dihargai. "Naila." Ia menatap mata gadis itu yang berkilauan karena air mata yang mulai menggenang. "Jika aku memilih tinggal, apakah kau benar-benar mencintaiku?" Naila tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mendekat dan meraih tangan Aswin, menggenggamnya kuat. "Aku rela menyerahkan segalanya untukmu.
Tapi aku tidak bisa memegang keputusanmu. Itu harus datang dari hatimu sendiri. Saat itulah terdengar suara langkah kaki berat dari arah hutan, suara yang berbeda dari manusia, dalam, bergema, seperti kaki makhluk besar berjalan pelan mendekat. Dari balik pepohonan muncul siluet tinggi berjubah hitam dan wajah tidak terlihat. Aswin merinding. Dingin mengalir dari tulang belakang ke ujung kaki. Saatnya, suara itu menggema dengan nada berat dan tegas. Besok malam adalah waktunya. Siapkan hatimu, Aswin, karena keputusanmu akan menentukan nasib banyak jiwa. Sosok itu menghilang seperti kabut tersapu angin. Naila memegang tangan Aswin lebih erat. Wajahnya pucat ketakutan. Aswin, apapun pilihanmu, tolong jangan lupakan aku. Aswin hanya menatapnya, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia juga tidak tahu apakah ia masih memiliki kekuatan untuk memilih. Namun satu hal ia tahu dengan pasti, malam besok akan menjadi malam paling menentukan dalam hidupnya. Malam ketika ia harus memilih antara cinta atau kebebasan. Dan angin malam membawa suara samar dari kejauhan, seperti bisikan banyak suara mendesah, menunggu keputusan seorang manusia sederhana, yang baru saja menjadi pusat takdir dua dunia. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di dedaunan, dan langit terlihat lebih gelap seolah bulan enggan menampakkan diri. Aswin duduk di tepi sungai memandangi air yang mengalir pelan, tetapi pikirannya jauh lebih bergolak daripada arus di depannya. Seluruh kampung Bunian tampak sunyi, seperti semua penghuni sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat penting. Sejak pagi, tidak ada seorang pun yang berbicara padanya. Tidak ada tawa, tidak ada musik, tidak ada cahaya obor berterbangan yang biasanya menghiasi malam. Semua rumah tertutup rapat. Suasana mencekam itu membuat Aswin merasa seolah ia sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Di kejauhan, terdengar langkah kaki kecil. Naila berjalan perlahan menuju Aswin, wajahnya tampak sangat sedih, tetapi berusaha tersenyum. Rambutnya tergerai lemas tertiup angin, matanya sembab seakan baru saja menangis. "Aswin, sudah siapkah hatimu?" tanya Naila dengan suara lembut, nyaris tidak terdengar. Aswin menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Naila. Aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi pilihan seperti ini. Dunia manusia tidak pernah memberi aku alasan untuk bertahan. Aku tidak punya siapapun di sana. Namun di sini, aku menemukanmu." Mata Naila bergetar, namun ia menunduk dalam-dalam. "Aswin, sebelum kau memutuskan, ada satu kebenaran yang harus kau ketahui. Sesuatu yang selama ini sengaja kami sembunyikan." Aswin menoleh cepat, menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Rahasia apa?" Naila menggenggam tangan Aswin erat, tetapi tangan itu dingin seperti es. "Aswin, kau bukan manusia biasa. Alasan mengapa kau bisa melihat kami, mengapa kau bisa memasuki kampung ini tanpa kehilangan nyawamu, adalah karena ibumu dulu pernah menjadi bagian dari kaum Bunian." Aswin tertegun, matanya membesar. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. "Ibu? Bagian dari kaum Bunian? Itu tidak mungkin. Ibu lahir dan besar di kampung nelayan kecil. Aku tahu semua cerita tentang beliau." Naila menggeleng perlahan. "Tidak semua kebenaran bisa diucapkan manusia di dunia nyata. Ibumu adalah gadis Bunian yang meninggalkan alam ini demi menikahi ayahmu. Cintanya begitu besar, ia rela kehilangan kekuatan dan umur panjangnya untuk hidup sebagai manusia. Tapi keputusannya memiliki konsekuensi. Ia tidak pernah boleh kembali ke sini. Dan dialah alasan mengapa kau bisa masuk." Aswin merasa kakinya melemah, tubuhnya seperti tidak lagi punya tenaga. Kenyataan itu seperti badai yang menghantam dadanya tanpa ampun. Seluruh hidup yang ia tahu tiba-tiba terasa seperti kebohongan. "Kalau begitu," suara Aswin bergetar keras. "Kenapa tidak ada yang memberitahuku sejak awal?" Naila menunduk lagi, lebih dalam. "Karena aturan, bila seorang keturunan Bunian memasuki alam ini, maka ia harus memilih satu takdir, menjadi manusia sepenuhnya atau kembali menjadi Bunian selamanya. Itulah yang akan diputuskan malam ini. Dan
rajaku, ayahku, menunggu jawabanmu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di tengah kampung. Tanah bergetar pelan. Suara gemuruh bergema seperti dari dasar bumi. Cahaya putih terang tiba-tiba muncul memancar dari pusat lingkaran batu besar di tengah kampung. Langkah berat terdengar dari segala arah. Suara seperti banyak kaki berjalan mendekat. Aswin, Naila memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Jika kau memilih menjadi manusia, kau akan kembali ke dunia asalmu malam ini juga. Semua ingatan tentangku akan hilang selamanya. Kau tidak akan tahu bahwa aku pernah ada, tapi kau akan bebas. Aswin memejamkan matanya, menahan sesak di dadanya. Dan jika aku memilih menjadi bunian? Suaranya pelan namun tegas. Naila menelan air mata. Kau akan hidup bersamaku. Kau akan memiliki umur panjang dan kekuatan. Kau akan dicintai oleh semua kaum bunian. Tapi kau tidak akan pernah bertemu dunia manusia lagi. Aswin menatap mata Naila. Mata yang selama ini mengembalikan kehidupan ke jiwanya. Mata yang membuat hidupnya terasa berarti. Namun pilihan itu bukan hanya tentang cinta. Ini tentang jati diri. Tentang siapa dia sebenarnya. Aku takut, bisik Aswin. Aku juga, jawab Naila menahan tangis. Tapi apapun keputusanmu, aku akan menerimanya. Suara berat menggema dari tengah lingkaran cahaya. Suara Raja Bunian. Aswin, keturunan dari kaum kami, datanglah ke tengah. Pilih jalanmu. Aswin berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Langkahnya berat, seolah setiap langkah adalah tangga menuju takdir yang tidak dapat ditarik kembali. Naila melepaskan genggamannya dengan tangan bergetar, menutup mulut menahan isak. Aswin, aku mencintaimu, bisiknya lirih. Aswin menoleh terakhir kali, melihat wajah gadis yang telah mengubah seluruh kehidupannya. Saya juga, Naila. Dan ia melangkah masuk ke tengah lingkaran cahaya. Semuanya berubah menjadi cahaya putih menyilaukan. Keheningan menguasai dunia. Dan malam itu, takdir diputuskan. Cahaya putih yang menyelimuti tubuh Aswin seketika memudar perlahan, seperti kabut yang ditarik kembali oleh angin. Ketika cahaya meredup sepenuhnya, Aswin menyadari bahwa ia kini berdiri di tengah lingkaran batu besar yang dikelilingi puluhan makhluk bunian berjubah putih dan hitam. Di depan mereka berdiri sosok tinggi menjulang, wajahnya tertutup oleh topeng perak yang memantulkan cahaya api obor. Dialah Raja Bunian, penguasa hutan dan penjaga batas dua alam. Aswin, suara sang raja bergema berat, dalam, dan membuat dada bergetar. Kau dipanggil ke sini bukan karena keberuntungan, melainkan karena garis takdirmu. Kau adalah darah campuran, setengah manusia, setengah bunian. Dan malam ini, kau harus memilih jalanmu. Aswin menghela napas panjang, menatap semua mata yang tertuju padanya. Ia melihat Naila berdiri di belakang kerumunan. Wajahnya penuh harap, tangan gemetar menahan air mata. Aswin menutup mata sejenak, mencari suara hatinya. Aku lahir sebagai manusia, ucap Aswin perlahan. Aku tumbuh di dunia yang keras, hidup sendirian tanpa keluarga. Aku pikir hidupku tidak berarti apa-apa sampai aku datang ke sini dan bertemu Naila. Untuk pertama kalinya aku merasa punya tempat. Suasana di sekitar lingkaran menjadi tegang. Obor api mulai berkedip tak stabil. Tapi Aswin membuka mata dan menatap ke arah raja yang mulai menangis. Aku tidak ingin menghilangkan jiwaku. Aku tidak ingin melupakan siapa aku, siapa ibuku, dan dunia tempat aku berasal. Dan Aswin menoleh ke arah Naila yang mulai menangis. Aku tidak ingin mencintaimu dengan mengorbankan kebebasan yang tersisa. Cinta tidak seharusnya mengurung salah satu pihak. Seluruh kaum bunian terdiam, seolah waktu berhenti. Karena itu, Aswin menarik napas dalam-dalam. Suaranya tegas meski matanya berair. Aku memilih tetap menjadi manusia.
Suara jeritan pelan terdengar dari Naila. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Angin mendadak berputar kencang. Dedaunan dan pasir terangkat ke udara. Cahaya obor berubah menjadi merah menyala seperti darah. Raja Bunian melangkah maju perlahan. Pilihan besar datang dengan harga besar. Kau memilih meninggalkan alam ini, maka semua ikatanmu dengan dunia kami harus diputuskan. Aswin! Naila berlari maju, berusaha mendekat, tetapi kekuatan tak terlihat menahannya. Ia terombang-ambing di udara, berteriak sambil menangis. Jangan lupakan aku, Aswin! Aswin menatapnya dengan mata yang juga basah, meski ia memaksakan tubuhnya untuk tetap berdiri tegak. Naila, kau adalah cahaya dalam hidupku. Terima kasih telah mencintaiku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, meskipun dunia ini akan menghapus ingatan itu dariku. Raja Bunian mengangkat tangan dan dari tanah muncul pusaran cahaya putih besar berputar seperti angin topan. Suara nyaring seperti jeritan 1000 ruh terdengar menyayat telinga. Selamat tinggal, Aswin. Suara Naila parau, hancur. Selamat tinggal, Naila. Aswin menangkap seketika bersenyum kecil, penuh luka, sebelum tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya. Semua cahaya meledak menjadi putih menyilaukan. Lalu, gelap. Aswin terbangun terbaring di tepi sungai desa kecilnya. Jala ikan terletak di sampingnya. Matahari pagi bersinar keemasan. Suara ayam berkokok. Tidak ada obor melayang, tidak ada Naila, tidak ada kampung Bunian. Ia bangkit perlahan, menyentuh kepalanya. Rasanya berat, seolah ia telah tidur bertahun-tahun. Orang-orang desa berlari mendekat. Wajah mereka penuh keheranan dan ketakutan. Aswin, kamu kemana saja? Kamu hilang hampir 3 bulan. Tiga bulan? Aswin terpaku. Dalam perasaannya ia seperti hanya menghilang 1 minggu. Ia melihat tangannya. Ada gelang putih berkilau melingkar di pergelangannya, seperti serpihan kaca bercahaya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali diri sendiri. Gelang itu dingin, seperti tangan Naila saat terakhir menggenggamnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari, bukan karena ingatan yang hilang, tapi karena hatinya masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yaitu rasa kehilangan yang begitu besar meskipun wajah yang ia rindukan sudah memudar dari ingatannya. Ia menatap ke arah hutan jauh di sana. Angin berhembus membawa suara samar, suara perempuan. Aswin! Suara itu seperti bayangan mimpi, samar tapi nyata. Ia tersenyum tipis, menatap langit. Aku tidak tahu siapa namamu, tapi hatiku tahu aku pernah mencintai seseorang yang sangat berharga. Ia mengangkat jala, melangkah ke sungai untuk kembali bekerja sebagai tukang jaring ikan. Namun ia berbeda sekarang, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hidup. Karena terkadang, cinta terbesar adalah cinta yang berani melepaskan. Dan di kejauhan, seseorang di alam Bunian menatapnya dari balik kabut tipis, tersenyum dengan mata basah, berbisik, "Terima kasih telah memilih hatimu, Aswin."